Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Akila Fitra dari kelas TI 4803 dengan NIM 102012400158. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa sih itu stagecoach problem. Nah, jadi pada slide kedua ini kita mengetahui bahwa slide ini menjelaskan latar belakang masalahnya. Nah, diceritakan ada seseorang pencari emas yang ingin pergi dari Missouri ke California. Perjalanan ini berbahaya karena ada risiko serangan. Meskipun titik awal dan tujuan sudah tetap, dia memiliki banyak pilihan rute yang bisa dipilih. Nah, perjalanan ini dibagi menjadi 4 tahap, dan setiap tahap memiliki beberapa pilihan jalur. Nah, pada slide yang ini, dia menjelaskan bahwa untuk menentukan rute paling aman digunakan pendekatan biaya asuransi jiwa. Jadi, semakin berbahaya suatu rute, maka biaya asuransinya semakin mahal. Sehingga tujuan kita adalah mencari rute dengan total biaya paling kecil. Biaya antar stage dilambangkan dengan CIJ, yaitu biaya dari stage I ke stage J. Nah, gambar jaringan ini, jadi dia membahas nih, setiap lingkaran ada stage nih. Ini kan nodes nih, ini nodes A, ini nodes B, ini nodes C, ini nodes D, E, F, G, H, I, J. Nah, jadi setiap lingkarannya ini memiliki garis, itu archer. Nah, menunjukkan jalur yang bisa dilalui ini. Untuk dari A menuju J, dia bisa melewati banyak. Dari A ke B, terus ke G dia bisa, terus dia ke H, terus ke J juga bisa. Terus dari A dia melewati ke C dulu, terus dari C ke E ke I ke J juga bisa. Nah, jadi dengan banyaknya rute ini, kita harus meminimumkan total biaya. Sehingga apa? Sehingga nanti pada saat kita pengiriman barang atau suplai barang, itu biaya tidak terlalu besar. Sehingga diperlukan efisiensi pada biaya tersebut. Nah, makanya di sini kita belajar solving the problem. Nah, solving the problem ini menjelaskan bahwa pendekatan sederhana yaitu memilih jalur termurah di setiap tahap, yang seperti saya bilang tadi, menghemat biaya. Nah, terus ada konsep penyelesaiannya. Nah, pada slide ini dia menjelaskan bahwa kita mulai dari konsep paling sederhana, yaitu saat hanya tersisa satu tahap penjelasan. Kemudian secara bertahap kita menambahkan tahap sebelumnya sampai kembali ke titik awal. Nah, di sini nih banyak nih. Ada formulasi modelnya. Ada stage S, XN, terus dia 0. Nah, XN adalah tujuan pada tahap ke N. Sedangkan FN, S, atau XN adalah biaya total dari stage S. Nah, tujuan kita adalah mencari nilai minimum dari F1A ini, yaitu biaya minimum dari titik awal. Nah, di sini kita belajar tentang lanjutan formulasinya. Slide ini menjelaskan bahwa biaya CIJ adalah biaya antar stage. Karena tujuan akhir adalah J, maka setelah sampai di J tidak ada biaya tambahan. Nah, jadi misal kalian nge-supply barang nih dari A ke J. Nah, itu dari awal sampai akhir, kalau dia udah nyampe di akhir itu tidak ada penambahan biaya karena sudah ada perjanjian di awal tidak ada penambahan biaya. Nah, terus ada stage 3 ini. Nah, di sini kita melakukan perbandingan dari F ke H, F ke I. Kalau F ke H kan dia memakai 6 nih, sedangkan F ke I dia hanya memakai 3. Nah, tujuan kita kan meminimumkan biaya pengiriman. Skip. Jadi dia memilih 3.
yang kecil tadi. Nah, selanjutnya perhitungan yang sama dilakukan untuk stage lain. Nah, kita hitung aja tadi. Misal dari A ke B, pokoknya dihitung, kita memakai tapi yang paling kecil karena meminimumkan biaya tersebut. Nah, setelah itu pada slide ini kita membahas solution procedure pada stage 2. Nah, misal ke E kan otomatis nih 3 ditambah 4, 7. Kalau C ke F 2 ditambah 7, 9. Sedangkan G itu 4 ditambah 6, 10. Nah, maka dipilih E karena menghasilkan biaya paling kecil. Berarti 3 ditambah 4, 7. Berarti kita pakai yang paling kecil karena meminimumkan biaya tadi pada suplai barang. Nah, terus pada stage 2 ini juga kita melakukan perhitungan. Nah, perhitungan juga dilakukan untuk stage B dan D. Pada beberapa kondisi terdapat lebih dari satu pilihan opsional, artinya ada lebih dari satu rute terbaik. Jadi misal A ke B tadi kan, A ke B itu misal sama nih biayanya dari A ke C. Yaudah kita bisa pakai antara kedua itu. Pokoknya kalau dia sama dan dia kecil, kita bisa mengambil salah satu dari itu rute tersebut. Nah, setelah itu pada slide ini, nah barulah kita dapat solution prosedur pada stage satunya ini. Pada tahap pertama kita kembali ke titik awal yaitu stage A ini A. Ini notes A. Nah, kita bandingkan lagi semua kemungkinan jalur. Nah, hasilnya diperoleh biaya minimum sebesar 11 nih, FS. Kita matikan dulu kamera. Nah, ini 11. Yaitu jalur yang dipilih C kalau nggak D, karena apa? Dia paling kecil. Nah, kapasitas C sama D itu sama-sama 11. Nah, kan tujuan kita meminimumkan. Berarti biaya terkecil, jadi kita pakai 11. Nah, itu kalian bebas mau memakai jalur C atau jalur D. Nah, setelah itu dari perhitungan diperoleh beberapa rute optimal, yaitu A ke C, terus ke H, terus ke J. Terus dari A ke D, terus ke E, terus ke H, terus ke J. Dan ada A, terus ke D, terus ke F, terus ke I, terus ke J. Semua rute tersebut memiliki biaya yang sama, yaitu 11 nih. Kan kita meminimumkan tadi, berarti kita pakai biaya paling kecil, yaitu 11 di antara perhitungan tadi. Nah, jadi kesimpulannya, dynamic programming itu membantu kita menemukan solusi optimal dengan cara yaitu lebih efisiensi, tanpa harus mencoba semua kemungkinan. Nah, ini gunanya untuk apa? Yang saya tahu dari dosen saya, ini gunanya untuk bagaimana cara kita nanti mensuplai suatu barang ke perusahaan tanpa harus boros biaya. Jadi kita harus meminimumkan biaya. Nah, dengan apa? Biasa kan bensin mahal. Jadi makanya kita harus menghemat bensin, menekan pengeluaran lah yang digunakan untuk memaksimumkan keuntungan. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.